Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam, selamat pagi Ibu. Pagi. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik ya. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran kita kali ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa. Nah, berdoa boleh dipimpin dari kalian? Boleh ya? Dari saya saja Bu. Ya, saya. Baik teman-teman, sebelum memulai kegiatan pembelajaran pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa di dalam hati dipersilakan. Selesai. Baik. Apa ada hari ini yang tidak masuk? Ya. Ada yang tidak hadir Bu. Siapa itu? Siapa yang tidak hadir? Aji Nursoba Bu. Aduh, kemana itu? Ada yang tahu kemana? Bolos Bu, dia bolos. Wah, bolos. Waduh, nanti ibu tandain nih anaknya ya. Oke. Apa aja, Alfa. Oh, Aji tadi tidak berangkat ya? Ya bolos Bu. Wah, Aji ini. Sekalian ya, sebagai temannya itu harus saling mengingatkan tentang kehadiran itu sangat penting dalam pembelajaran ibu nih ya, dalam pembelajaran ini. Nah, yang paling utama itu kehadiran, itu berapa persen ya? Itu intinya paling utama itu kehadiran. Terus nilai-nilai UTS, UAS, tugas-tugas PR gitu ya. Nah, itu. Tapi kehadiran itu yang paling penting. Sebagai teman yang baik kan ya, teman yang baik gitu. Teman sekelas kalian itu tidak berangkat, harus diingatkan agar berangkat gitu, agar memasuki kimit ini. Biar tidak ketinggalan pelajarannya. Ya Bu. Ya. Nah, jangan lupa nih, pada kalian semuanya ya. Nah, karena situasi pembelajaran kita ini masih luring ya, masih dalam COVID ya, pandemi. COVID pandemi ini kita harus menjaga kesehatan kita serta menjaga protokol. Ya, seperti memakai masker ketika keluar rumah atau ketika pembelajaran luring ya, seperti itu. Udah. Ibu izin bertanya. Iya. Iya, Pia. Untuk mata pelajaran Ibu ini nanti kita bakal ini nggak Bu, offline apa tetap kayak gini pembelajaran online? Nanti kita ada pertemuan di mana pelajaran itu, materi kita itu luring ya, bukan daring ya. Ada itu satu pertemuan kita luring, tidak daring seperti ini ya. Baik, sebelum ke materi, Ibu akan membagikan layar terlebih dahulu ya. Ibu izin membagikan layar ya. Iya Bu. Ya Bu. Sebentar. Sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah. Jelas tidak ininya? Apa kurang besar apa gimana? Jelas Bu. Oke. Oke, baik. Sebelum membahas ke pertemuan kita kali ini, Ibu ingin membacakan materi kemarin ya, minggu lalu ya, tentang teks iklan, slogan dan poster ya. Kompetensi dasarnya
yaitu mengidentifikasi informasi, teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kompetensi yang kedua, 3.4, menelaah pola penyajian dan kebahasaan teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Nah, kompetensi yang ketiga, 4.3, menyimpulkan isi iklan, slogan, atau poster membanggakan dan memotivasi dari berbagai sumber. Nah, pertemuan kali ini kita memiliki kompetensi dasarnya yaitu 4.4, menyajikan gagasan, pesan, ajakan dalam bentuk iklan, slogan, atau poster secara lisan dan tulis. Baik, selanjutnya. Tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu pertama, mengetahui pengertian teks iklan, slogan, poster. Yang kedua, menjelaskan unsur-unsur teks iklan, slogan, dan poster. Yang ketiga, mengetahui cara menyusun teks iklan, slogan, dan poster. Nah, yang keempat pertemuan kita kali ini yaitu memahami pola penyajian dan kebahasan teks iklan, slogan, atau poster yang membuat bangga dan memotivasi dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Masih ingat pengertian teks iklan di minggu lalu kita? Anak-anak? Pengertian teks iklan, Bu. Iya, minggu lalu kita membahas tentang pengertian teks iklan, ciri kebahasaan. Ada yang masih ingat? Saya, Bu. Nah, boleh. Silakan, Sylvia. Teks iklan merupakan salah satu bagian dari industri perdagangan. Dalam hal ini, perusahaan ataupun perorangan menawarkan barang jasa yang dimilikinya melalui iklan. Sudah, Bu. Ya, baik, masih ingat berarti ya, Silpi. Terima kasih sudah membaca ya. Seperti walaupun membaca tapi masih ingat ya. Ya, Bu. Oke, lanjut kita membahas pertemuan kita kali ini yaitu tentang menyusun teks iklan. Nah, menyusun teks iklan ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Nah, tentunya hal yang pertama yaitu tentang menentukan tema. Nah, tema yang akan dibahas atau yang kalian tulis itu apa gitu ya. Ya seperti lingkungan atau pola hidup, kehidupan, seperti obat-obatan juga. Nah, seperti itu ya. Yang kedua yaitu mengumpulkan bahan. Mengumpulkan bahannya itu seperti contoh iklan poster. Apa sih yang perlu bahan-bahannya itu yang dikumpulkan itu apa? Seperti kertas, spidol, atau yang manual seperti itu. Sampai sini paham? Paham, Bu. Insya Allah paham, Bu. Nah, oke. Lanjut ya. Menyusun kerangka. Nah, menyusun kerangka apa masih ingat? Susunan teks iklan pelajaran minggu lalu. Pertemuan ketiga. Enggak, Bu. Jadi, masa nggak ingat? Berarti nggak belajar ya? Minggu lalu berarti nggak paham kalian nih. Oke, Bu akan menjelaskan ya. Jadi, kerangka teks iklan itu berisi, pertama itu judul. Membuat iklan itu harus memuat judul. Yang kedua yaitu berupa anak-anak, kalian tahu nggak salah satu iklan di TV yang lagi viral itu? Kalian kan banyak yang menonton televisi tuh, iklan elektronik tuh. Nah, contoh nih Ibu ya. Ibu kasih contoh, Ibu sering lihat tuh di TV banyak ya. Sering banget Ibu menjumpai iklan itu. Iklan yang dimana itu iklan produknya itu sampo. Nah, yang membawakan iklan tersebut itu Fadil Jaidi dan Joy Taslim. Tahu kan Joy Taslim? Tahu, Bu. Ya, itu termasuk menurut Ibu iklan itu menarik ya. Soalnya
Di situ sudah ada ada hal lucunya. Nah, seperti itu. Jadi iklan itu bisa mengajak seseorang gitu untuk tertarik untuk membeli produknya. Nah, ada yang ingin kasih contoh ke Ibu iklan yang sering kalian jumpai itu di televisi apa sih? Yuk. Ayo. Satu aja contohnya iklan yang ada di televisi yang kalian lihat itu. Jeda film tuh. Di situ kan ada jeda film. Jeda filmnya itu berupa iklan. Ayo, ada yang bisa contohkan gitu. Iklan yang ada di televisi salah satu aja. Atau produk kecantikan atau sunlight atau apa gitu kan. Itu kan produk cuci piring tuh. Ayo, berikan contohnya satu, jangan diem-diem aja nih. Saya, Bu. Ya, Pia, apa? Coba sebutkan. Iklan ini Le Mineral tuh, Bu. Aqua Le Mineral yang Irwansyah sama istrinya ya, Bu. Oh, iya. Ibu tahu. Ya. Mungkin iklan itu, Bu. Ya, itu termasuk iklan elektronik ya. Menurut kalian iklan itu menarik tidak sih, iklan Le Mineral itu? Apa yang membuat iklan tersebut menarik gitu? Ya ini kan Bu, mempromosikan produksi air Le Mineralnya tuh. Kayak hasil airnya tuh beda dari produk lain gitu. Dan kita juga kan tahu sendiri rasanya juga emang enak, ada manis-manisnya, Bu. Ada manis-manisnya kayak Ibu ya, manis gitu. Aduh. Gak apa-apa ya. Itu isinya yang bikin menarik mungkin itu sih, Bu, kayak. Jadi iklannya tuh dari air pegunungan, terus kayak suami istri milih si seorang Irwansyah sama si istrinya juga milih airnya tuh Le Mineral gitu. Padahal kan banyak, Bu, misalkan produk-produk air yang lain, mungkin itu yang jadi daya pemikatnya karena yang mempromosikan iklannya juga karena seorang public figure. Jadi kayak berharap si yang punya produk itu bisa mempersuasif orang-orang halayak karena yang mengiklankannya itu si Irwansyah dan istrinya. Mungkin itu sih, Bu. Ya. Rizky bisa ada ini enggak contoh di iklan gitu? Tadi Pia udah. Ada, Bu. Nggak punya TV, Bu. Oh, nggak punya TV? Emang rumahnya di pelosok gitu? Ya, Bu, di atas gunung. Di atas gunung pasti ada lah. Masa tidak ada? Radio kan pasti ada di atas gunung. Bisa ya, Bu, lewat radio bisa ya, Bu? Bisa ya. Lewat radio itu kita dengarkan suara-suara seperti obat-obatan tuh biasanya Ibu dengar ada ya. Itu iklan tuh di mana ada lagu-lagu kan. Habis lagu-lagu, setelah lagu-lagu itu ada promosi kayak orang apa ya, jualan atau apa gitu. Jualan obat gitu. Ada tuh di radio tuh. Ayo Ki, harus ngasih contoh iklan kan. Nah iya, masing-masing harus ada satu contoh. Satu anak satu iklan. Nah, iklan apa aja yang pernah kalian lihat? Banyak. Ada, Bu. Masa tidak ada? Kau rokok itu rokok. Rokok membunuhmu, Ki. Tuh, rokok membunuhmu tuh, iklan itu juga menarik tuh. Yang Ibu heran kan ya? Ibu heran ini sama anak-anak zaman muda sekarang ini. Udah tahu iklan tersebut rokok membunuhmu ya. Slogannya itu rokok membunuhmu. Tapi tetap aja itu dibeli dan menghisap itu. Udah mah harganya tidak sedikit ya, tidak. Itu kan harganya mahal, mending ditabungan ya. Iya. Murah, Bu.
Murah Harga berapa? rokok mahal, Bu. Harga rokok mahal, Ki. Kau masih kecil gak boleh ngerokok, tahu? Bapakku ngerokok, Bu. Lo ya jangan ikutan toh, jangan ikutan bapaknya. Masa ikutan bapaknya gitu. Nah, itu salah satu ya. Nih, anak-anak itu. Rokok itu termasuk salah satu iklan yang membingungkan menurut ibu ya. Udah tahu rokok membunuhmu, masih saja dibeli. Pabriknya juga ya. Udah tahu ini pabrik kan. Tapi setahu saya yang punya pabrik rokoknya mah tidak merokok, Bu. Nah, iya betul sekali. Itu yang punyanya itu tidak merokok, herannya tuh ya. Yang punya pabriknya itu tidak merokok, tapi masyarakatnya itu merokok gitu. Pembelinya itu masih ada aja yang beli gitu. Tidak mikir ke depannya gitu. Betul sekali. Ingat Rizky, tuh jangan keseringan merokok. Masih kecil mah merokok. Berarti kalau di rokok itu udah ada slogannya juga ya, Bu, kayak peringatan gitu. Ada. Iya. Jadi ada salah satu produk ya. Produk itu emang tidak boleh dikonsumsi terlalu banyak ya. Misalnya seperti itu. Kayak rokok itu kan udah tahu tidak boleh dikonsumsi banyak-banyak gitu rokok. Paham semuanya anak-anak? Paham, Bu. Paham ya? Anak-anak, kalian tahu nggak nih salah satu iklan di TV yang lagi viral itu? Kalian kan banyak yang menonton televisi tuh, iklan elektronik tuh. Nah, contoh nih Ibu ya. Ibu kasih contoh, Ibu sering lihat tuh di TV banyak ya. Sering banget Ibu menjumpai iklan itu. Iklan yang dimana itu iklan produknya itu sampo. Nah, yang membawakan iklan tersebut itu Fadil Jaidi dan Joy Taslim. Tahu kan Joy Taslim? Tahu, Bu. Iya, itu termasuk menurut Ibu iklan itu menarik ya. Soalnya di situ sudah ada hal lucunya. Nah, seperti itu. Jadi iklan itu bisa mengajak seseorang gitu untuk tertarik untuk membeli produknya. Nah, ada yang ingin kasih contoh ke Ibu iklan yang sering kalian jumpai itu di televisi apa sih? Yuk. Ayo. Satu aja contohnya iklan yang ada di televisi yang kalian lihat itu. Jeda. Nah, jeda film tuh. Di situ kan ada jeda film. Jeda filmnya itu berupa iklan. Ayo ada yang bisa contohkan gitu. Iklan yang ada di televisi salah satu aja. Atau produk kecantikan atau sunlight atau apa gitu kan. Itu kan produk cuci piring tuh. Ayo berikan contohnya satu, jangan diem-diem aja nih. Saya, Bu. Ya, Pia apa? Coba sebutkan. Iklan ini Le Mineral tuh, Bu. Aqua Le Mineral yang Irwansyah sama istrinya ya, Bu. Oh iya, Ibu tahu. Ya. Mungkin iklan itu, Bu. Ya, itu termasuk iklan elektronik ya. Menurut kalian iklan itu menarik tidak sih, iklan Le Mineral itu? Apa yang membuat mereka iklan tersebut menarik gitu? Ya ini kan, Bu, mempromosikan produksi air Le Mineralnya tuh. Kayak hasil airnya tuh beda dari produk lain gitu. Dan kita juga kan tahu sendiri rasanya juga emang enak, ada manis-manisnya, Bu. Ada manis-manisnya kayak Ibu ya, manis gitu. Aduh. Gak apa-apa ya. Itu isinya yang bikin menarik mungkin itu sih, Bu, kayak. Jadi iklannya tuh
dari air pegunungan, terus kayak suami istri milih si seorang Irwansyah sama si istrinya juga milih airnya tuh air mineral gitu. Padahal kan banyak Bu, misalkan air produk-produk air yang lain, mungkin itu yang jadi daya pemikatnya karena yang mempromosikan iklannya juga karena seorang public figure. Jadi kayak berharap si yang punya produk itu bisa mempersuasif orang-orang halayak karena yang mengiklankannya itu si Irwansyah dan istrinya. Mungkin itu sih Bu. Ya. Rizky bisa ada ini enggak contoh di iklan gitu. Tadi Pia udah. Ada Bu, nggak punya TV Bu. Oh, nggak punya TV, emang rumahnya di pelosok gitu. Ya Bu, di atas gunung. Di atas gunung pasti ada lah. Masa tidak ada? Radio kan pasti ada di atas gunung. Bisa ya Bu, lewat radio bisa ya Bu? Bisa ya. Lewat radio itu kita dengarkan suara-suara seperti obat-obatan tuh biasanya ibu dengar ada ya, itu iklan tuh di mana ada lagu-lagu kan. Habis lagu-lagu, setelah lagu-lagu itu ada promosi kayak orang apa ya, jualan atau apa gitu. Jualan obat gitu. Ada tuh di radio tuh. Ayo Ki, harus ngasih contoh iklan kan. Nah iya, masing-masing harus ada satu contoh, satu anak satu iklan. Nah, iklan apa aja yang pernah kalian lihat? Banyak. Ada Bu. Masa tidak ada? Kau rokok itu rokok. Rokok membunuhmu Ki. Tuh rokok membunuhmu tuh, iklan itu juga menarik tuh. Yang ibu heran kan ya? Ibu heran ini sama anak-anak zaman muda sekarang ini. Udah tahu iklan tersebut rokok membunuhmu ya. Slogannya itu rokok membunuhmu. Tapi tetap aja itu dibeli dan menghisap itu. Udah mah harganya tidak sedikit ya, tidak. Itu kan harganya mahal, mending ditabungan ya. Iya. Murah Bu. Murah berapa? Harga rokok mahal Bu. Harga rokok mahal, Ki. Kau masih kecil gak boleh ngerokok, tahu? Bapakku ngerokok Bu. Loh ya jangan ikutan toh, jangan ikutan bapaknya. Masa ikutan bapaknya gitu. Nah, itu salah satu ya. Nih, anak-anak itu. Rokok itu termasuk salah satu iklan yang membingungkan menurut ibu ya. Udah tahu rokok membunuhmu, masih saja dibeli. Pabriknya juga ya. Udah tahu ini pabrik kan. Tapi setahu saya yang punya pabrik rokoknya mah tidak merokok Bu. Nah, iya betul sekali. Itu yang punyanya itu tidak merokok, herannya tuh ya. Yang punya pabriknya itu tidak merokok, tapi masyarakatnya itu merokok gitu. Pembelinya itu masih ada aja yang beli gitu. Tidak mikir ke depannya gitu. Betul sekali. Ingat Rizky, tuh jangan keseringan merokok. Masih kecil mau merokok. Berarti kalau di rokok itu udah ada slogannya juga ya Bu, kayak peringatan gitu. Ada. Iya. Jadi ada salah satu produk ya. Produk itu emang tidak boleh dikonsumsi terlalu banyak ya. Misalnya seperti itu. Kayak rokok itu kan udah tahu tidak boleh dikonsumsi banyak-banyak gitu rokok. Paham semuanya anak-anak? Paham Bu. Nah, paham ya? Masih semangat hari ini? Masih Bu. Masih Bu. Oke, baik Ibu akan melanjutkan materi ya. Dalam menyusun teks kalimat itu ada menyusun kerangka. Nah, apa aja sih kerangkanya? Itu pertama, pada jenis iklan misalnya ada di judul iklan. Nah, jenis iklannya apa? Nanti penjelasan. Itu ini perkuat lagi dengan gambar-gambar. Nah, contohnya seperti Ibu akan ini ya. Nah, coba kalian
lihat baik-baik poster yang pertama itu. Poster niaga. Oh, kurang besar Bu, tulisannya agak kelihatan. Nah, apa sudah jelas? Lumayan iya Bu udah. Oke. Ada yang bisa menjelaskan poster niaga itu tujuannya apa? Jenis iklannya iklan apa gitu? Ayo, ada yang bisa nggak? Lihat baik-baik iklan itu. Poster itu. Ada di dalam buku. Poster ini enggak sih Bu? Ya? Membahas tentang kayak mengajak mempersuasif gitu. Ya, betul. Betul ya. Jadi poster ini termasuk poster mengajak halayak untuk membaca buku ya. Jadi kunjungi pameran buku. Nah, ini nih iklan pameran buku. Nah, itu terjadi diskon besar-besaran seperti itu. Sampai sini paham? Paham Bu? Ada yang ingin ditanyakan? Bu. Tidak Bu. Oke. Berarti paham semua ya? Ya insya Allah. Nah, kembali ke nih struktur teksnya ya. Struktur isi nih. Struktur isi di dalam teks iklan itu ada judul iklan. Nah, tadi dari contoh tadi judul iklannya menurut kalian itu judul iklannya apa itu? Iklan termasuk iklan apa? Judulnya apa tadi? Lupa Bu. Coba di ini lagi Bu. Nih, judul iklannya. Poster niaga. Ya, iklan niaga. Ingat baik-baik ya, perhatikan baik-baik tuh. Iya. Oke, selanjutnya ada nama produk. Nah, nama produknya apa itu? Buku bukan. Ya, buku yang lagi diskon ya. Ini termasuk bazar, pameran buku. Nah, tanpa melihat itu, penjelasan tentang produknya itu apa? Coba jelaskan. Katanya udah paham apa materi minggu lalu. Penjelasan tentang apa Bu? Tentang produknya, tadi produk apa? Terus coba jelaskan gimana itu iklan itu. Itu termasuk kan poster jenis iklan apa kayak mempersuasif ya Bu, poster niaga. Terus apanya tadi Bu nanya tuh? Penjelasannya tentang produknya tuh apa sih, itu produk apa? Gitu, Oh, iklannya itu iya. tuh. Produknya itu tentang ini. Promosi buku soalnya ada bazar. Benar Ya, nggak sih, Bu? betul. Ya, betul sekali ya. Oke, lanjut. Sampai sini paham? Insya Allah Bu, paham. Paham Bu. Oke, lanjutnya menentukan jenis media iklan. Nah, media iklan itu ada berbagai media seperti iklan di televisi ya, iklan kolom, iklan elektronik seperti itu. Atau iklan pemberitahuan. Atau bisa juga iklan layanan masyarakat. Nah, ada yang bertanya tentang ini menyusun jenis media iklan? Kalau Bu, Mhm. izin bertanya. Ya, Kalau Silvi. contoh, iya Bu. Iya Bu. Oh iya, Pia. Gimana, Pia? Kalau misalkan contoh dari iklan elektronik itu yang kayak gimana ya Bu? Contohnya? Iklan elektronik. Nah, itu iklan elektronik tuh biasanya iklan yang ada di televisi yang mengandung unsur suara, gambar, dan gerak. Kalian yang biasa nonton TV tuh kalau sore, pagi, pasti kan nonton TV tuh pasti ada iklan. Contoh produknya misal produk kecantikan. Nah, di situ kan ada iklan. Judulnya ya, jenis iklannya kecantikan. Produknya misal MS Glow atau apa ya, Citra gitu. Nah, itu termasuk jenis iklan elektronik.
Berarti radio juga termasuk iklan elektronik ya, Bu? Benar sekali. Iklan radio ini mengandalkan efek suara ya, baik berupa tuturan, musik maupun bunyi-bunyian seperti itu. Nah, di rumah kalian masih ada radio kah? Iya. Kebetulan udah nggak ada, Bu, kalau di Udah nggak rumah. ada. Oh, udah canggih semua berarti ya? Pakai televisi atau HP gitu ya? Iya, Bu. Oke. Ada yang ditanya lagi, Silpi? Atau cukup? Berarti saya masih ini, Bu, penasaran. Berarti iklan elektronik itu iklan radio, iklan bedanya apa ya sama iklan televisi? Nah, bedanya itu kalau radio itu mengandalkan efek suara. Jadi tidak ada gambar kalau radio, itu cuman suara-suara aja. Nah, kalau iklan televisi itu mengandung unsur gambar dan gerak. Jadi iklannya itu ya bergerak gitu. Kalau sedangkan radio itu cuman berupa suara, seperti itu. Baik, Baik, sudah paham, Silvia? paham, Bu. Oke, masih ada yang ingin ditanyakan? Jadi saya mungkin cukup, Bu. Oke, ada yang lain? Rizky ada yang bertanya? Tidak, Bu, cukup. Oke, baik, Ibu akan melanjutkan ya. Masih semangat kan? Si. Bu. Oke, terakhir ya, menggunakan bahasa yang bertele-tele. Maksudnya bahasa yang mengajak gitu, yang menarik perhatian seperti itu. Nah, selanjutnya dalam menyusun teks iklan, pastikan kita setelah menyusun teks iklan itu, kita menyunting iklan tersebut. Nah, setelah menyunting iklan itu, kita perhatikan iklan yang kita buat itu apakah sesuai dengan struktur yang lengkap, informasi yang disampaikannya mudah dipahami, atau kata-katanya ringkas dan persuasif, atau apakah ilustrasinya memikat, terus iklan itu sudah sesuai produk yang dijual, tidak. Nah, seperti khalayak sasarannya itu, sesuai tidak. Nah, seperti itu. Ada yang ditanyakan bagian menyusun penyuntingan iklan? Cukup, Bu. Oke, baik. Paham berarti ya? Insya Allah paham. Oke. Dari menyusun teks iklan sampai penyuntingan iklan, Ibu ingin memberi kalian tugas tentang membuat iklan. Ya. Iklan apa saja? Iklannya apa saja? Baik itu iklan elektronik, poster atau seperti tulis tangan boleh, cetak juga boleh, seperti itu. Nanti dikumpulkan setelah pembelajaran Ibu selesai ya, nanti ada link, akan Ibu bagikan linknya di situ. Tenggat waktunya pertemuan minggu depan ya. Baik, ada yang ingin ditanyakan mengenai tugas? Saya ingin bertanya, Bu. Baik, silakan, Pia. Berarti itu tema iklannya bebas, Bu. Bukan hanya misalkan contoh iklannya tentang pahlawan atau tentang kebersihan. Berarti itu bebas, Bu, tema iklannya. Ya, temanya bebas. Tapi ingat ya, strukturnya harus sama dengan apa yang Ibu sampaikan tadi. Apa yang kita sudah pelajari tadi. Ya. Iya, Bu. Paham, Pia? Paham.
Oke, baik. Sebelum menutup pembelajaran kita kali ini, Ibu ingin menyampaikan kepada kalian pertemuan kita kali ini yaitu sudah selesai ya. Bab 2 ini udah selesai. Tugas-tugas juga nanti Ibu akan kirim linknya. Linknya menyusul. Nah, dari pertemuan kita kali ini ada yang ingin menyimpulkan hasil pembelajaran kita pada pertemuan kali ini nggak? Ayo, siapa yang berani? Nanti Ibu akan kasih nilai. Dengan bahasa sendiri boleh, Bu? Iya, boleh. Bagus sekali kalau dengan bahasa sendiri ya. Ibu sangat apresiasi itu. Tadi Bu kesimpulannya iklan itu intinya bisa apa ya, Bu? Isinya itu mempersuasif kan, yang jelas kayak ngajak seseorang buat misalkan kita punya produk A, misalkan punya produk A, jadi biar orang-orang itu tertarik dengan produk kita. Terus iklan ini medianya bisa dari iklannya bisa iklan elektronik, televisi, terus iklan film, slogan, poster, kayak gitu. Mungkin udah, Bu. Cukup, Bu, dari saya. Sudah, itu saja. Tadi ada yang kelewat nih. Pembahasan inti pembelajaran kita kali ini tuh apa sih? Tadi kok masa kelewat itu? Itu barangkali saudara Rizky mau menjawab. Dipersilahkan. Ayo Rizky, dari tadi diem aja nih, nggak bertanya, nggak ini tuh diem aja. Iya baik Bu, iya baik Bu aja ini. Tadi enak badan, Bu. Gak enak badan. Aduh, kenapa itu nggak enak badan? Habis diputusin, Bu. Kayaknya. Habis diputusin. Waduh, jangan galau ya, tetap semangat belajarnya. Ya, Bu. Jadi Rizky tidak mau nih mencoba nih menyimpulkan pembelajaran kita tadi yang sudah dibahas itu apa aja. Ya, Bu. Oh, tidak, baik. Ibu akan menambahkan ya dari dari Pia nih ya. Tadi itu ya benar, sebagian benar. Ada juga Pia itu ada yang kelewat menulis ya. Dalam menulis teks iklan itu harus memuat struktur isi kebahasannya juga. Nah, jangan lupa menyunting iklannya yang sudah dibuat tadi itu kita sunting kembali, kita evaluasi apa yang sudah kita buat tadi. Seperti itu. Bisa dipahami semuanya? Insya Allah bisa, Bu. Oke, baik. Bisa ya? Baik, sebelum ini kan pembelajaran sudah berakhir ya. Pertemuan kita kali ini sudah habis. Nah, Ibu mengingatkan kembali untuk pertemuan minggu depan, yaitu membahas tentang teks eksposisi dalam media massa. Kalian membaca ya, maksudnya kalian belajar minggu depan itu tentang eksposisi dalam media massa. Kalian belajar buku paket pada halaman 59. Ingat untuk mempelajarinya ya. Iya, Bu. Baik. Nah, sebelum mengakhiri pembelajaran kita kali ini, mungkin itu saja ya yang Ibu dapat sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, boleh kalian live dari Gmeet kita kali ini ya. Baik, Bu.